Saya Romo Matius Juli, pastor di paroki Katedral Santa Gema Galgani Ketapang, kembali menjumpai Anda kalian semua dengan renungan yang saya ambil dari bacaan misa pada hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, hari Rabu tanggal 24 Juni. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 49 ayat 1 sampai ayat 6. Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 22 sampai ayat 26. Injil diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 dan ayat 80. Apa kabar Anda semua? Saya berdoa dan berharap semoga Anda kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, dan siap untuk melaksanakan aktivitas hari ini. Tetaplah berdoa kepada Tuhan agar keluarga kita masing-masing, orang yang kita cintai, dilindungi dan diberkati Tuhan, terutama dihindarkan dari wabah COVID. Kita juga berdoa agar Tuhan segera membebaskan dunia ini dari wabah COVID. Ingat, kita tetap mentaati protokol COVID-19. Jaga jarak, hindari kerumunan, pakai masker kemanapun kita pergi, dan cuci tangan. Mari kita dengarkan bacaan Injil hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapanya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Ketika itu juga terbukalah mulut Zakaria, dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada saat ini saya berdiri di belakang kayu yang diukir untuk tempat gantungan gong. Ya. Kayu ini diukir dengan motif alam Dayak
ada orang Dayak, dia memikul penangkin, ya. Lalu di bagian atas orang Dayak menari penuh sukacita. Ada burung enggang, ada binatang di bagian bawah. Nah, mungkin Anda semua bertanya, oh ya, ini diukir oleh Petrus Canisius. Mungkin Anda semua bertanya, mengapa gereja katedral Ketapang yang mengakar kepada budaya Dayak itu memakai gong? Saudara-saudari yang terkasih, bagi orang Dayak, gong, guci atau tempayan itu adalah bagian yang paling penting di dalam kehidupan. Gong, tempayan bukan hanya menunjukkan status seseorang bahwa orang itu berada, tapi gong ini dipakai untuk mengungkapkan rasa keindahan, yaitu dipakai untuk alat musik menari. Yang kedua, orang Dayak menggunakan gong dipukul untuk memberitahu ada sesuatu yang penting sedang terjadi di kampung tertentu atau di keluarga tertentu. Gong ini dibunyikan dengan bunyi tertentu sebagai tanda ada kematian. Nah, ketika orang Dayak sudah menjadi Katolik, gong ini juga dipakai untuk memberitahu kepada umat saat ini Yesus Kristus mengorbankan dirinya. Dia membagi-bagikan tubuhnya dan dia menumpahkan darahnya. Jadi gong ini bukan hanya milik budaya atau suku di luar suku Dayak, tetapi juga orang Dayak. Dan kami tidak menggantungkan gong ini di gunungan seperti di Jawa, tetapi di sebatang pohon. Karena kami hidup dan berada di alam. Maka ukiran ornamennya menceritakan orang Dayak dan alam lingkungannya. Nah, hari ini kita merayakan kelahiran Yohanes Pembaptis. Dia lahir sebagai nabi terbesar dan terakhir, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dan merelakan menunjukkan kepada para muridnya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Apabila hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, maka itu ada makna untuk kita. Kita harus bersukacita karena Yesus Kristus lahir untuk menebus dan menyelamatkan kita. Hanya melalui Dialah kita boleh diam di rumah Bapa kelak. Itu yang pertama. Kedua, kita sebagaimana Yohanes Pembaptis menyiapkan jalan bagi Yesus melalui tutur kata kita, melalui pergaulan kita, melalui tingkah laku kita, melalui perbuatan nyata kita. Agar melalui itu semua, jalan Yesus, jalan keselamatan, pertobatan terjadi berkat kehadiran kita. Semoga perayaan kelahiran Yohanes Pembaptis, kita juga diperkenankan Tuhan untuk menyiapkan jalan bagi keselamatan dunia ini. Semoga Allah memberkati. Amin. Allah Bapa kami, Engkau sungguh bijaksana. Hari ini kami merayakan kelahiran Yohanes Pembaptis. Semoga melalui perayaan ini Engkau berkenan memanggil kami untuk menyiapkan jalan bagi sesama kami, agar mereka pun boleh bertobat dan menikmati kerajaan Allah. Semoga mereka juga menerima Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Amin. Tuhan sertamu,
dan sertamu juga. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kuasa senantiasa melindungi, memberkati kita sekalian, Bapa, Putera, Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat bekerja, tetap semangat, tetap sehat. Tuhan memberkati. Amin.